Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel Vanderman Audio. Kali ini kita akan membahas box jadul, yaitu box Fullrange 4x12 in, yang beberapa orang menyebutnya dengan sebutan box tahu 12 in. Ya, memang bentuknya kotak seperti tahu ya teman-teman, kotak persegi. Nah, kalau ada yang tahu sebutan lain silakan komen ya teman-teman. Nah, oke, box ini tampaknya terinspirasi oleh box ampli gitar 4x12 in, dan box ini dulu sangat populer dengan dapur pacu yang hanya power dan mixer. Itu pun seringnya pakai mixer rakitan, tapi hasil suaranya keras sekali sampai tembus desa sebelah. Dengan kualitas suara menurut saya masih enak sih. Dan entahlah ya teman-teman, sekarang kok tampaknya mulai ditinggalkan, padahal menurut saya tidak ada yang salah dengan box ini. Oke, ukurannya seperti ini. Tingginya 75 cm, lebar 75 cm, kemudian ke belakang 35 cm ya teman-teman. Ini ukuran luar. Nah, ini saya pakai ukuran luarnya Marshall tipe 1960B 4x12 in yang sangat legendaris teman-teman. Dan hanya saja mungkin perbedaan yang paling besar itu, kalau yang asli itu vakum atau tanpa lubang. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat di sini speakernya 4 ya, 12 in. Tipenya mereknya ini Celestion. Kemudian tidak ada lubang anginnya ya teman-teman. Untuk yang di tengah ini itu bracing. Nah, kalau yang ada di video ini boxnya ada lubang anginnya ya teman-teman. Nah, untuk responnya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Ini boxnya dituning di frekuensi sekitar 40 Hz. Nah, seperti ini responnya. Ini jika menggunakan ACR 1240 ya teman-teman. Kemungkinan ini dia bisa rendah sampai mungkin juga di 40 Hz ya teman-teman, karena tampaknya batas frekuensi atasnya itu sampai di sini. Jadi mungkin minus 3 dB nya ya di 40 sini ya teman-teman. Kalau nggak gitu ya 45 sini. Nah, ini bagus sekali ya teman-teman. Jangkauan frekuensinya sangat lebar sekali, dari mungkin kita katakan 45 Hz ya, 45 Hz terus naik mungkin sampai sekitar 200, 300, 400, 500, nah sampai sekitar 500 Hz ya teman-teman. Kemudian di atasnya sini tentu saja masih ada responnya, tidak turun seperti ini karena ini cuma software. Jadi pada frekuensi tinggi software ini mulai tidak akurat. Apalagi kalau 1240 ini kan tipenya Fullrange, tidak mungkin di sini dari 500 langsung turun, pasti ada naiknya ya sampai mungkin 10 kilo atau 15 kilo. Nah, ini benar-benar bagus ya teman-teman. Sepertinya ini adalah sistem 1W yang sangat bagus menurut saya, sangat mumpuni lah gitu, karena dia frekuensi atasnya juga dapat karena dia Fullrange. Kemudian frekuensi bawahnya juga menurut saya dapat karena dia mungkin bisa respon sampai 40 atau 45 Hz. Jadi ya cukuplah untuk hanya sekedar mengisi bass yang istilahnya ada, tidak perlu yang sampai horeg. Ini bagus, ini 4x12 in. Nah, maka dari itu menurut saya cukup masuk akal kalau sound jadul dulu cuma bawa mixer sama power terus sama box yang seperti ini 4x12 in, itu suaranya bisa jauh terus ya kualitasnya enak. Ya memang
menurut saya salah satu faktornya adalah hal ini, karena dia pakai full ring, jadi dia jangkauan frekuensinya lebar sekali, jadi tanpa crossover pun dia tetap enak. Jadi ya dari mixer langsung di power, kemudian power ke power itu di paralel biasa, itu enak. Karena memang box direct itu mudah disetting ya teman-teman, karena ring frekuensinya itu lebar, berbeda dengan box horn zaman sekarang itu wah gimana ya, itu dari beberapa saya percobaan itu frekuensinya lumayan itu ya teman-teman, lumayan sempit sih. Dan juga kalau speakernya ndak cocok itu responnya malah sangat tidak karu-karuan. Jadi ya kalau misalnya dapur pacu teman-teman itu maaf pas-pasan gitu ya teman-teman, maka saran saya yaitu pakai saja box direct, tidak perlu box horn balap itu ya, karena itu tadi settingnya sulit. Kalau alatnya nggak mendukung, suaranya malah jadi kurang bagus ya teman-teman. Oke, kemudian jika dibandingkan dengan beberapa speaker 12 in lainnya seperti ini, nah untuk yang 1240 ini yang hitam ya teman-teman, ini 1240 yang lama. Untuk yang MK1 yang merah ini, nah berbeda ya teman-teman. Kemudian ACR 1230 Black yang warna biru, sama JIC LA 12100 yang warna hijau ya. Nah dari sini kita bisa lihat kalau 1240 yang lama ini cukup bagus ya teman-teman daripada yang lainnya, karena walaupun dia midnya tidak sekencang yang lainnya, tapi dia relatif rata ya teman-teman, relatif flat gitu ya, karena di bagian bassnya juga ada, kemudian midnya juga sama-sama tinggi, maksudnya sampai frekuensi tinggi, sama-sama sampai frekuensi tinggi responnya. Nah jadi menurut saya ACR 1240 yang lama ini cukup sakti menurut saya di box tahu 4x12 in, karena jika lihat teman-temannya yang tampaknya kurang bagus, apalagi yang 1240 MK1 ini dia tidak ada bassnya ya teman-teman, maksudnya bassnya ini tipis, dia lebih tebal midnya. Kemudian untuk 1230 ini malah bassnya terlalu tinggi ya teman-teman. Nah jadi midnya agak tenggelam, kemudian dia juga kurang rendah. Maka dari itu ACR 1240 yang lama ini adalah pilihan yang paling cocok menurut saya di box tahu ini, dengan melihat respon yang seperti ini. Maka dari itu dia akan sangat cocok sebagai sistem satu way ya teman-teman, sistem satu way ala jadul gitu, lebih cocok 1240 yang lama. Dan kemudian ada juga opsi menggunakan LA 12100, tapi kita perlu memboosting frekuensi rendahnya di EQ ya teman-teman. Jadi kita perlu equalizer untuk memboosting frekuensi rendahnya, karena LA 12100 ini low nya agak loyo, maksudnya frekuensi rendahnya agak loyo. Jadi kalau misalnya cuma pakai mixer dan power, saya pikir pakai ACR 1240 yang lama ini akan sangat cocok, karena dia kemungkinan langsung jadi suaranya, tak perlu equalizer atau memboosting sana sini, karena dari responnya ini sudah terbentuk ya teman, sudah jadi ya tinggal buka volume aja. Saya pikir cukup enak, simple, cepat, ringkas. Nah maka dengan melihat respon speaker yang seperti ini, saya cukup heran kenapa box yang seperti ini mulai ditinggalkan, karena ya memang tidak ada yang salah dengan box ini, responnya pun juga bagus. Maksudnya kalau pakai 1240 yang lama ya teman-teman, responnya bagus, kemudian ringnya juga lebar, apalagi dia full ring. Jadi saya cukup
bertanya-tanya kenapa sekarang ini mulai ditinggalkan, padahal ya responnya bagus ya teman-teman, suaranya enak, cukup rata menurut saya. Nah maka ya mohon maaf ya teman-teman, menurut saya ini adalah dampak negatif dari sound horeg ya teman-teman, karena kalau kita lihat sound horeg itu box mic-nya seperti itu ya, yang horn-horn gitu, terus kemudian kita tiru. Nah itu kalau settingnya nggak bisa kan suaranya jadi nggak enak ya teman-teman. Padahal untuk box yang jadul-jadul ini responnya malah lebih bagus ya teman-teman, lebih bagus, kemudian lebih mudah disetting karena dia direct, sehingga dia tidak perlu aksesoris yang macam-macam, itu suaranya sudah enak ya teman-teman. Jadi yang saya amati ya, kita hanya copy paste tanpa mengetahui dasarnya, jadi ya hasilnya ya mohon maaf kalau menurut saya kurang bagus ya teman-teman. Oke, kemudian untuk skemanya seperti ini teman-teman. Nah seperti ini menggunakan material 15 mili ya teman-teman. Ini lupa saya tidak kasih tulisan. Kemudian mungkin kita bisa mulai dari bawah sini ya teman-teman. Nah ini panjang papannya, ini panjang ke belakang 35 cm, kemudian jarak papan speaker ini 29 cm dari papan belakang, kemudian dari depan ini masuk 3 cm, dan kemudian ada dudukan RAM. Ini opsional sebenarnya, bisa pakai bisa enggak, karena kalau biasanya sound jadul itu kan pakai tutup speaker yang bijian itu ya teman-teman, yang plastik itu. Jadi ya ini opsional saja, enggak apa-apa. Lebarnya 2,5 cm, kemudian panjangnya untuk yang samping kiri kanan ini sama seperti nggak ada ya. Oh ini teman-teman, seperti papan belakang. Nah ini 72 kali 72 cm papan belakang. Jadi untuk dudukan RAM speakernya yang kiri kanan itu panjangnya 72 cm ya. Untuk yang atas bawah ini panjangnya 69 cm, dan kemudian ini saya kasih bracing ya teman-teman. Nah bracing ini ada 4, ini lebarnya 5 cm ya, 5 cm semuanya. Kemudian untuk portnya ini saya pakai bundar. Ini bisa pakai paralon PVC atau yang lain. Ini diameternya 4 in atau 10,2 cm, kemudian panjangnya 10 cm. Nah ada lubang anginnya, ini tuning 40 Hz ya teman-teman. Kemudian di sini ada ilustrasi spikon, barangkali walaupun sound jadul tapi konektornya tetap modern ya teman-teman. Untuk penyambungan keempat speakernya seperti ini ya teman-teman. Jadi penyambungannya seri paralel ya teman-teman. Dia 8 ohm, kemudian 8 ohm, jadi di seri itu 16, kemudian yang sini juga 16, kemudian di paralel jadinya 16 bagi 2 8 ya jadinya. Jadi ini 8 ohm. Maka ketemu satu box itu impedansinya 8 ohm ya teman-teman. Nah, karena di seri paralel seperti ini, boleh di paralel dulu kemudian di seri, dan juga sebaliknya di seri dulu kemudian di paralel. Kalau yang di gambar ini dia di seri dulu kemudian di paralel ya teman-teman. Jadi sama saja, nanti ketemunya tetap 8 ohm. Oke, sekian dulu dari video skema box kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.